Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Mulyo Raharjo. Saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa PDD UKT-PT, unsur pendidikan dan pengajaran, adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada proses sertifikasi dosen. Nah, di dalam video ini saya akan coba menjelaskan proses yang telah saya lakukan. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah S3 dan S2 Ilmu Material dan S1 Teknik Elektro. Sekarang ini saya dipindah tugaskan di Prodi Teknik Mesin, di mana sebelumnya saya ditugaskan di Prodi Teknik Elektro. Namun hingga sekarang saya masih diberikan tugas untuk mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Teknik Elektro yang berkaitan dengan kekhususan bidang saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Elektro adalah ilmu bahan listrik, atau jika di perguruan tinggi lain, mungkin ada yang menyebut sebagai mata kuliah material teknik elektro atau material elektroteknik. Ya, walaupun nama kuliah bisa berbeda, namun isi pokoknya kurang lebih sama. Menurut kurikulum di Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa ini, mata kuliah ilmu bahan listrik termasuk mata kuliah inti yang masuk ke dalam body of knowledge di Prodi Teknik Elektro. Sedangkan material teknik, mekanika kekuatan material, dan metalurgi fisik termasuk mata kuliah inti di Prodi Teknik Mesin. Ya, ini sesuai dengan pernyataan bahwa tidak ada kemajuan teknologi yang tidak didukung oleh kemajuan di bidang rekayasa material. Baik, di sini saya akan coba tayangkan, akan coba berikan RPS, rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ilmu bahan listrik yang saya ampu di Prodi Teknik Elektro. Sesuai dengan LPS di sini, mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu bahan listrik, kemudian termasuk rumpun mata kuliah teknik elektro dan teknik mesin, dengan bobot SKS-nya 2, teori dan prakteknya tidak ada, diberikan pada semester 4. Pengembang RPS adalah saya sendiri, kemudian juga di sini sudah di-approve, disetujui oleh Ketua Prodi Teknik Elektro. Adapun capaian pembelajaran, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, ada 3 CPL. Pertama adalah CPL 2, kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan inti teknik elektro di industri, di bidang sistem kendali di industri dan sistem tenaga listrik. Sebagaimana Prodi Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa ini fokus kepada bidang sistem kendali di industri dan sistem tenaga listrik. Kemudian berikutnya adalah CPL 5, yaitu kemampuan melakukan perbaikan berkesinambungan dan pengembangan sistem kendali di industri dan sistem tenaga listrik melalui proses simulasi, eksperimen, dan analisa berdasarkan data dan informasi yang relevan dan valid. Terakhir adalah CPL 10, mampu belajar dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diinginkan ada 3. Pertama adalah CPMK 1, mampu menjelaskan material konduktor, isolator, dan semikonduktor dari tingkatan atomik dan aplikasinya. Kemudian CPMK 2, mampu menjelaskan sifat magnetik, sifat dielektrik, dan sifat optik dari material dan responsnya terhadap perangsangan eksternal, seperti medan magnet, gelombang elektromagnetik, dan cahaya. Terakhir adalah CPMK 3, mampu menjelaskan prinsip kerja material aplikatif seperti termoelektrik, piezoelektrik, dan optoelektronik. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, deskripsi singkat dari mata kuliah ilmu bahan listrik adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar dari sifat fisik material dan penerapannya, khususnya di bidang teknik elektro seperti material konduktor, isolator, dan semikonduktor.
Di samping itu juga memahami sifat-sifat dari material tersebut yang dapat menunjang kemajuan teknologi di bidang industri elektronik, transportasi, dan konversi energi. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat listrik, sifat magnetik, sifat dielektrik, dan sifat optik, serta perpaduan dari sifat-sifat tersebut, serta pengaruhnya terhadap rangsangan eksternal seperti medan magnetik, medan elektromagnetik, energi panas, dan cahaya. Adapun bahan kajian dari materi pembelajaran ada 8, yaitu pengenalan material teknik secara umum, struktur atom dan kisi material, material konduktor, material isolator dan sifat elektrik material, material semikonduktor, sifat magnetik material dan jenis material magnetik, sifat optik material, material optoelektronik, material termoelektrik, dan material piezoelektrik. Dan pustaka atau referensi yang disarankan di sini ada 4. Pertama adalah Material Science and Engineering, An Introduction, yang ditulis oleh William D. Callister. Kemudian Electrical and Electronic Engineering Materials, yang ditulis oleh G. B. Gupta, tahun 2010. Dan Electrical and Electronic Engineering Materials, ditulis oleh G. K. Banerjee, tahun 2015. Terakhir adalah Material Teknik Listrik, yang ditulis oleh Rudi Setiabudi. Adapun dosen pengampu adalah saya sendiri. Kemudian mata kuliah prasyarat ada 2, yaitu fisika listrik dan medan elektromagnetik. Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Penilaian akhir mengikuti acuan sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria penilaian berdasarkan huruf, di mana untuk A itu mendapatkan nilai lebih besar dari 87, AB antara 78 dan 87, kemudian nilai B antara 69 sampai 78, BC antara 60 dan 69, C antara 51 dan 60, D antara 41 dan 51, serta E itu lebih kecil dari 41. Adapun item penilaian itu berdasarkan tugas 30%, kemudian UTS 30%, UAS 30%, dan daftar hadir atau kehadiran 10%. Di sini toleransi kehadiran minimal harus 80%. Kemudian di sini dijelaskan proses dari perkuliahan mengacu kepada sebagaimana dijelaskan pada kolom-kolom berikut. Untuk minggu, ini adalah minggu pertemuan. Sebagai contoh, di sini minggu pertemuan ke-1, itu kategori CPMK-nya menggunakan CPMK 1, di mana kemampuan akhir yang diharapkan untuk CPMK 1 adalah mampu menjelaskan material konduktor, isolator, dan semikonduktor dari tingkatan atomik dan aplikasinya. Ini untuk minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 diberikan CPMK 1, di mana terdiri dari bahan kajian atau mata kuliah yang materi yang diberikan pada saat perkuliahan, terdiri dari pengenalan material teknik secara umum, struktur atom dan kisi material, material konduktor, material semikonduktor, jenis material semikonduktor, material isolator, dan sifat dielektrik material, dan diberikan tugas 1 sebelum UTS. Kemudian di sini strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya, strategi pembelajaran hibrid, jadi kami masih menggunakan hibrid di sini, perpaduan antara pembelajaran secara sinkron online menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian metodenya dilakukan pemaparan, presentasi untuk penyampaiannya, dilakukan secara pemaparan, presentasi, dan di sini juga ada kegiatan diskusi dan latihan soal. Dan waktu belajar 80 menit, pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan itu dapat menyelesaikan, merangkum, dan menyimpulkan dari materi yang diberikan oleh
dosen pengampu. Kemudian kriteria penilaian, indikator keberhasilan, capaian pembelajarannya, itu ditunjukkan dalam keaktifan dalam diskusi, sistematika, kelengkapan, dan ketepatan dalam mengerjakan tugas dan soal. Kemudian setiap materi yang diberikan bobot sesuai dengan kedalaman dan kesulitan dari materi, kompleksitas dari materi yang diberikan. Nah, dari sini sebetulnya di sini adalah uraian dari DIA, delivery, interaction, dan assessment. Di mana delivery itu kita tuangkan di dalam kolom 1, 2, 3, 4, dan juga sampai dengan 5. Kemudian untuk yang interaksinya, di sini juga ada unsur interaksinya, yaitu kegiatan dengan diskusi, latihan soal, membuat FGD, dan sebagainya. Kemudian juga di sini pengalaman belajar mahasiswa adalah interaksi, menyelesaikan, merangkum, dan menyimpulkan. Dan di sini masuk ke dalam kelompok assessment. Begitupun untuk untuk selanjutnya, dari pertemuan selanjutnya 9, 10, 11 sampai terakhir untuk UAS ini menggunakan strategi dan uraian kegiatan yang sama. Sedangkan CPMK di sini dituangkan CPMK 1 sampai pertemuan ke-7, CPMK 2 sampai pertemuan 9 sampai 11. Selanjutnya CPMK 3 itu pertemuan 12, 13, 14, dan seterusnya di sini. Untuk yang lainnya sama. Untuk daftar rubrik atau kriteria penilaian, itu kami bagi di sini menjadi beberapa kriteria dengan penjelasannya masing-masing. Contohnya, jika nilai untuk sangat baik antara 80 sampai dengan 100, keterangan di sini adalah mengikuti langkah-langkah pengerjaan dengan terstruktur, terdapat diagram sistem atau proses, rumus, asumsi, perhitungan, dan analisa lebih dari 80% tepat disertai satuan. Kemudian juga untuk yang baik, di sini ada keterangannya, untuk cukup, ada keterangannya juga, dan juga begitu dengan kriteria kurang, sangat kurang, ada penjelasannya semua dengan range nilainya. Ini untuk ujian tulis, berlaku untuk ujian tulis, UTS dan UAS, kemudian untuk tugas tertulis juga sudah diberikan secara rinci di sini kriterianya untuk kuis, kemudian juga untuk presentasi, praktikum, dan untuk holistik. Demikian penjelasan dari mata kuliah ilmu bahan listrik ditinjau dari RPS-nya. Untuk selanjutnya, video selanjutnya adalah video mengenai kegiatan perkuliahan yang saya ambil sebagai contoh di sini, materi mengenai material semikonduktor, sebagaimana link video yang saya cantumkan berikut di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.